Halo, salam jumpa kawan-kawanku, sahabat-sahabatku dengan channel catatan harian pasien Parkinson. Di sekian kalinya, semoga kita bertemu di channel ini dalam kondisi sehat, walafiat, masih dalam suasana lebaran. Yang belum sempat ketemu, selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senantiasa punya semangat juang, semangat hidup, semangat menjalani pesiaran hidup di dunia, dan juga masih bisa tersenyum dan senantiasa bahagia. Baiklah sahabat-sahabatku, sebelum dilanjutkan, saya masih mohon kepada sahabat-sahabatku untuk mengklik tombol like, kemudian berikan komen supaya saya juga mengetahui kekurangannya apa dalam channel dan video ini. Kemudian juga subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa lebih berkembang channel yang saya bangun sederhana ini. Baiklah, di video kali ini akan kita saksikan nanti exercise harian. Ya, next ke depan banyak yang saya muat adalah exercise untuk mempertahankan kebugaran, mempertahankan kesehatan, di mana sudah recovery kesehatannya supaya jangan turun lagi. Terutama yang di channel atau di video kali ini adalah exercise pagi hari. Nah, di video kali ini saya mencoba untuk lari, dimana pada kesempatan yang lalu kalau lari itu berhentinya mau tertelungkup itu ya, tapi puji Tuhan tadi tidak mencoba lari, walaupun tidak jauh tapi bisa lari, masih bisa lari. Kemudian saya lanjutkan dengan jogging juga hampir stabil dengan biasanya bisa 5 kali putaran dengan waktu tempuh sekitar 23 menit. Kemudian juga saya lanjutkan dengan turun naik tangga juga lancar, tidak ada pusing, tidak ada oleng. Jadi naik turun itu maju, kemudian ke samping, langkah menyamping, kemudian langkah mundur. Itu semuanya bisa saya lakukan dengan lancar. Mudah-mudahan indikasi bahwa kesehatan saya stabil. Kemudian yang ketiga yaitu renang. Nah, renang dengan meluncur dari tepi kolam menuju tepi kolam di seberang. Puji Tuhan juga tidak minum air kolam, artinya kan masih bisa nafas dan ambil nafas ketika berenang. Mudah-mudahan indikasi bahwa otot-otot pernapasan saya juga senantiasa masih bagus, koordinasi dengan otak melalui sensomotoriknya juga masih bagus, sehingga otot-otot dada, otot-otot pernapasan, paru-paru, jantung semoga masih bagus dan terkoordinasi dengan baik melalui koordinasi otak, sensomotorik, dan saraf-saraf yang ada di sekitar situ. Kemudian waktu yang saya pakai untuk jogging dan untuk renang, jogging itu saya mulai jam pukul 5.30. Pukul 5.30 itu sudah turun dari apartemen, sudah ke track, on the track. Nah, kemudian lanjut sekitar 23 menit sudah lengkap dengan lari, lengkap dengan turun naik tangga. Kemudian istirahat, masuk apartemen lagi. Kemudian jam 9 turun lagi, masuk ke kolam. Ya, sekitar 1 jam lah dari persiapan sampai dengan selesai berenang. Tidak terlalu lama karena tidak boleh terlalu capek. Nanti kalau dituruti maunya di kolam terus. Tapi terlalu capek nanti malah berakibat tidak bagus untuk next ke depannya, berikutnya seperti itu.
Itu sahabat-sahabatku deskripsi singkat isi video kali ini. Kemudian ada satu hal yang mungkin perlu saya sharekan juga, terutama ini bagi sahabat-sahabatku yang hidup di kota, kemudian yang kerjanya kantoran, jarang keluar dari ruangan, hanya di dalam ruangan, depan komputer, ruangan ber-AC dingin gitu ya. Secara umum gejala-gejala yang muncul di permukaan atau yang terjadi adalah kita tidak menyadari bahwa ada suatu zat tertentu yang kurang dalam tubuh kita. Saya merasa semua vitamin tercukupi, semua asupan tercukupi, semua kebutuhan tubuh tercukupi, terpenuhi, dan standar normal semua. Tetapi minggu yang lalu, ketika akan kontrol ke dokter spesialis ortopedi, di mana minggu sebelumnya direkomendasikan untuk cek ke lab, cek vitamin D. Nah, pasti sahabat-sahabat sudah tahu apa arahnya kemana itu ya. Cek vitamin D, jangan-jangan ngilu tulangnya, nyeri ototnya, kram dan lain-lainnya itu akibat kekurangan vitamin D. Itu perkiraan analisis dari dokter ortopedi. Nah, sehari sebelum kontrol kemarin, saya ke lab untuk periksa, cek kadar vitamin di dalam tubuh. Pasti sahabat-sahabatku juga tahu bahwa kadar vitamin D dalam tubuh normalnya berapa? 30 sampai 100. Itu yang normal. Jadi limit paling bawah adalah harus mencapai 30. Tapi yang terjadi pada diri saya itu jauh di luar dugaan. Bukan kelebihan, tapi sangat kurang sekali. Hanya 13 sahabat-sahabatku, coba. 13 dari 30 sampai 100. Wah. Nah, dari situlah maka dokter spesialis ortopedi mengatakan, wah ini kurang sekali nih Pak, jauh sekali dari standar normalnya. Normalnya aja 30 sampai 100, Bapak hanya 13. Nah, maka diresepkanlah tambahan untuk vitamin D yang berapa? 5.000 mili ya. Ya, bentuknya kapsulnya seperti gel minyak ikan seperti itu. Nah, untuk 10 hari ke depan supaya untuk mengupkan kadar vitamin D. Nah, setelah saya flashback ke belakang dan saya buka beberapa literatur dan juga ditanya ke Mbah Google juga, bahwa memang ya tanda-tandanya memang kurang vitamin D. Di sana disebutkan otot pegal, nah, nyeri tulang, kemudian merasa kelelahan. Kalau kelelahan nggak terlalu ya, karena saya bisa upaya mengatur untuk ritme olahraganya supaya tidak kelelahan. Daya tahan tubuh menurun. Nah, ini saya rasakan juga. Kemudian tidur tidak nyenyak, kemudian kepala itu berkeringat. Jadi berkeringat hanya kepalanya aja, tubuhnya tidak. Itu tanda-tanda kurang vitamin D juga ternyata. Kemudian rambut rontok. Nah, ini bukan rontok lagi tapi habis rambutnya. Kemudian berat badan berlebih itu tidak, masih stabil. Kemudian infeksi yang berulang-ulang tidak terjadi. Fungsi kognitif yang berkurang. Nah, ini saya merasakan fungsi kognitif agak berkurang. Bukan pikun ya, tapi mulai 1-2 itu ada yang kadang-kadang lupa. Itu apa tanda-tanda pikun atau karena memang kurang vitamin D. Kemudian satu lagi yang saya agak agak curiga, apakah ini ikut berkontribusi dalam menyebabkan saya berpenyakit Parkinson, yaitu ternyata vitamin D jika kurang itu akan juga mengurangi kadar dopamin dalam otak. Sedangkan dopamin itu sangat diperlukan dalam otak sebagai zat yang memperlancar koordinasi antara otak dengan sensor motorik dan gerakan. Seperti itu. Nah, ini saya masih mencari-cari literatur, mencari-cari sumber apakah ada hubungannya kekurangan vitamin D yang amat sangat dengan Parkinson ya. Kalau di sana disebut bahwa mood buruk, kemudian
rasa gelisah, kepuasan juga tidak rasa puasnya itu tidak wah gitu. Jadi apa ya, kurang bisa merasakan kepuasan. Kemudian satu lagi tadi, kadar dopamin menjadi berkurang sehingga tidak penuh, sehingga terjadi gerakan-gerakan yang memang di luar koordinasi. Nah, makanya apakah siapa tahu dari sahabat-sahabatku mengetahui atau pernah menemukan atau membaca bahwa ada hubungan antara rendahnya kadar vitamin di dalam tubuh yang amat sangat terhadap gejala atau penyebab Parkinson. Nah, itu. Baiklah sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang menjadi prolog ini bisa kita latih bersama, dan untuk wawasan kita bersama. Bagi yang sudah punya wawasan ya tolong di-sharekan ke saya juga, ke teman-teman yang lain juga. Nah, sekarang untuk mengatasi kekurangan tersebut yang direkomendasikan oleh dokter adalah satu, berjemur yaitu pukul 10 sampai pukul 15 itu waktu yang bagus. Nah, untuk waktunya rentang waktunya bisa 30 menit, bisa 1 jam, tergantung dari masing-masing kondisional pasien gitu ya. Kemudian yang kedua, diberikan suplemen vitamin D untuk menaikkan kadar vitamin D dalam tubuh itu. Baiklah, kita langsung saja saksikan video yang pertama, yaitu lari dan jogging.
berbaju tidak bertopi langsung terpapar oleh sinar matahari pagi, walaupun baru sekitar jam 10 ya, 10 sampai 10.30an lah tadi, tapi lumayan bisa membantu produksi vitamin D dalam tubuh kita. Mari kita saksikan. Nah, demikianlah sahabat-sahabatku exercise untuk pagi ini, lari, jogging, turun tangga dan berenang. Saya harapkan kebaikan dari teman-teman semua rela untuk mengklik tombol like, kemudian berikan komen, berikan atau di-sharekan dan juga subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih dan jumpa di video berikutnya.